Jadi saya ingin hari ini review tugas yang dibikin oleh teman-teman terkait dengan logika deduksi, induksi, dan abduksi ya. Jadi saya ingin mulai dulu dari pengantar bahwa dalam rangka memecahkan masalah hukum dengan tepat dan benar, tentu kita sebagai seorang yuris gitu, yuris itu adalah orang yang apa namanya ya, orang yang belajar hukum, orang yang kemudian memahami hukum dengan baik, terus kemudian dengan apa studinya, dengan pendidikannya, kemudian dia lulus misalkan dari sarjana hukum, terus eh, mengemban mungkin profesi, bisa polisi, bisa jaksa, bisa hakim atau apapun profesinya itu, maka dia orang yang sangat paham dan mengerti hukum, maka dengan catatan tertentu dianggap seorang yuris yang profesional. Itu diperlukan bantuan yang disebut sebagai apa, legal reasoning atau penalaran hukum dalam konteks memecahkan masalah yang dihadapi. Ya buat dosen bisa, buat jaksa, buat hakim, buat polisi itu perlu ilmu bantu gitu. Ilmu bantu itu dikenal dalam studi hukum itu dikenal sebagai legal reasoning atau logic in law atau legal reasoning. Kalau kita telusuri, sesungguhnya apa yang dimaksud legal reasoning itu adalah sebuah proses berpikir secara logis dan analitik di bidang hukum. Jadi kalau penalaran itu adalah proses berpikir secara logis dan analitik gitu. Tidak saja logis tapi adalah hasil analisis gitu. Nah, karena ini penalaran hukum adalah proses berpikir secara logis, masuk akal gitu, ya, kemudian dianalisis pada bidang hukum. Apa tujuannya adalah memperoleh kebenaran dalam sebuah putusan atau keputusan yang dibuat gitu. Bukankah putusan hukum atau hakim senantiasa harus berdasarkan bukti dan itu harus rasional dan itu harus adil. Gitu. Karena kemarin kita sampaikan bahwa salah satu karakteristik ilmu hukum itu adalah sui generis, salah satu ciri sui generis itu bersifat normatif, yang kedua adalah bersifat preskriptif, yang ketiga adalah berorientasi kepada keadilan. Orientasinya kepada keadilan. Uh, Secara garis besar kita bisa meminjam soal jenis-jenis apa namanya penalaran atau jenis-jenis pemikiran itu. Jadi dasar pemikiran atau penalaran itu secara umum itu ada tiga sebenarnya di dalam berbagai literatur yang disebut sebagai deduksi, induksi, dan abduksi gitu secara umum ya. Kita coba mulai. Yang pertama adalah yang disebut sebagai logika deduksi adalah sebuah penalaran yang bertolak dari aturan hukum kalau dalam konteks hukum ya. Ya, dalam konteks hukum ini adalah titik tolak dari aturan hukum yang bersifat umum mestinya ya. Kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat konkret. Jadi itu penalaran bertolak dari aturan hukum yang bersifat umum ya. Untuk kemudian ditarik kesimpulan bersifat khusus atau konkret. Penarian kesimpulan secara deduktif lazimnya menggunakan pola pikir yang disebut silogisme atau silogismus. Silogisme adalah suatu bentuk proses penalaran yang berusaha menghubungkan dua proposisi yang berlainan untuk menurunkan satu kesimpulan yang merupakan proposisi ketiga. Mungkin akan lebih bagus kalau kita lihat contohnya. Ini tadi bahwa ada proposisi yang pertama disebut sebagai premis mayor. Silogisme tersusun dari tiga proposisi. Proposisi pertama atau pernyataan pertama disebut premis mayor yang bersifat umum tadi. Kemudian proposisi kedua disebut premis minor, jadi lebih bersifat konkret atau fakta-fakta. Kemudian ketiga adalah disebut sebagai konklusi atau kesimpulan, atau dalam konteks hukum bisa disebut sebagai putusan. Misalkan secara umum, silogisme itu di premis mayor mengatakan semua manusia pasti mati. Kemudian premis minornya Amir adalah manusia gitu. Maka Amir pasti mati. Kesimpulan Amir pasti mati itu adalah merupakan penarikan kesimpulan berdasarkan model silogisme deduktif.
Maka kalau ini dicoba diterapkan, logika ini diterapkan pada bidang hukum, maka premis mayornya itu adalah aturan hukum, premis mayornya itu adalah asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum atau teori-teori hukum. Saya ulangi, kalau silogisme, suatu silogisme ini kemudian dipinjam untuk digunakan diterapkan pada kasus-kasus hukum, maka premis mayornya itu adalah aturan hukum, bisa prinsip hukum atau teori hukum, gitu ya. Terus premis minornya adalah sebuah fakta, yang fakta itu kemudian bisa dibuktikan, maka disebut sebagai fakta yuridis gitu. Ada sebuah fakta yang fakta itu kemudian dilakukan proses pemeriksaan di persidangan, maka itu menjadi fakta yuridis gitu. Yang dari fakta yuridis, maka kemudian ditarik kesimpulan. Model cara atau metode menarik kesimpulan dengan silogisme dengan deduksi ini adalah itu memang akan lebih mudah digunakan pada bidang ilmu eksakta gitu, pada bidang-bidang yang itu adalah pasti gitu, yang bidang yang pasti. Ya, ilmu eksakta tentu seperti semua manusia pasti mati, angin manusia angin pasti mati. Itu kebenarannya ya, kalau menurut saya kebenarannya apa ya, kebenaran yang meyakinkan gitu kalau dalam bahasa hukum itu sebagai kebenaran yang meyakinkan. Hmm, ada catatannya adalah bahwa penggunaan penalaran silogisme dalam bidang hukum ternyata tidak selalu memadai, tidak selalu adekuat. Mengingat premis-premisnya tidak selalu tersedia secara lengkap dan jelas. Maksudnya adalah bahwa kalau kita terapkan pada bidang ilmu hukum misalkan bahwa premis mayornya itu tidak selalu tersedia gitu. Aturan hukumnya itu tidak selalu ada gitu. Maka ada kemungkinan bahwa ada kekosongan norma hukum gitu terhadap kasus tertentu. Mohon maaf ya, misalkan ketika kita bicara soal kaitan dengan uh, dugaan dalam tanda kutip ya, prostitusi di kalangan para artis misalkan. Apakah kemudian apa prostitusi yang kemudian dilakukan oleh para artis melalui apa namanya media online yang kemudian sampai ada transaksi, sampai kemudian terjadi apa namanya yang disebut dalam tanda kutip ya tentu ya quote and quote adalah prostitusi misalkan itu, pertanyaannya adalah itu bisakah dipidana gitu. Jadi peristiwanya ada, premis minornya ada, faktanya ada, tapi ternyata aturan hukumnya tidak ada gitu. Jadi tidak serta merta bahwa itu bisa diterapkan apa aturan hukumnya ada karena normanya kosong atau yang disebut sebagai vakum. Jadi ini hukumnya kosong. Ternyata yang ada di dalam KUHP itu adalah terhadap mereka yang memfasilitasi, yang menyediakan, yang orang menyebut sebagai germonya itu, atau dalam bahasa kerennya itu GM-nya itu yang bisa dikenakan. Karena itu yang kemudian diatur di dalam KUHP gitu. Jadi orang yang menyediakan fasilitas termasuk kemudian aturan hukumnya tidak ada. Ada contoh yang kedua, dalam kasus misalkan permohonan penetapan ganti kelamin, kalau kelaminnya nggak bisa diganti, ya mungkin permohonan penetapan status ya jenis kelamin itu barangkali ya. Permohonan status jenis kelamin dalam kasus Dorce misalkan, ya semoga diampuni dosanya karena beliau sudah meninggal. Kita kasih sebagai satu contoh gitu, itu kan tidak ada aturan hukum yang eksplisit, yang jelas, yang tegas soal diaturnya soal apa namanya pergantian atau permohonan status ganti kelamin tidak ada. Tetapi dalam undang-undang kekuasaan kehakiman disebut bahwa hakim tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak ada atau alasan hukumnya tidak jelas gitu. Maka hakim harus memeriksa dan memutusnya. Ketika kemudian hakim harus memeriksa dan memutusnya, tentu hakim kan pertama-tama harus mencari dasar hukumnya, premis mayornya, gitu kan? Ya, maka
dalam konteks ini ternyata hakim tidak menemukan dasarnya. Maka apa namanya ya, lebih ke soal pilihannya bukan deduksi yang mungkin lebih tepat digunakan adalah induksi gitu. Teman-teman, kalau ini kan soal pilihan model penalaran hukum yang di civil law system, memang beda dengan model yang di common law system gitu. Kalau di common law system itu selalu pertanyaannya apa dasar hukumnya, mana dasar hukumnya, mana premis mayornya. Nah, premis mayornya itu selalu bersih. Kalau di dalam civil law system itu mesti menyebut undang-undang gitu. Tetapi kalau di common law system, premis mayornya itu adalah putusan pengadilan, putusan terdahulu, yang kemudian kita menyebutnya jurisprudensi. Maka harus dicari di dalam jurisprudensi. Sekalipun kemudian tidak ketemu di dalam jurisprudensi, hakim bisa kemudian membuat sebuah yang disebut sebagai judgment law. Pernah dengar ya dalam konteks common law system bahwa hakim bisa membuat hukum dengan cara membuat putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di dalam pemeriksaan persidangan. Maka dalam kasus almarhum Dorce, kemudian hakim memutuskan bahwa status apa jenis kelamin dari yang semula waria kali ya, yang semula adalah laki sama perempuan menjadi perempuan gitu. Jadi itu artinya bahwa dalam konteks penerapan logika deduksi dan induksi dalam bidang hukum tidak serta-merta itu tersaji premis mayornya dan tidak serta-merta clear soal premis minornya. Oke, yang kedua saya ingin sampaikan bahwa bisa saja soal premis minornya ini yang nggak clear. Kalau tadi yang pertama kan aturan hukumnya kalau jelas lengkap bisa diterapkan pada kasus konkret, kasusnya jelas gitu. Misalkan ada orang mencuri, misalkan jelas gitu pasal 1365 yang dicuri itu adalah misalkan sepeda motor, misalkan itu ya, itu clear jelas tuh gitu. Tapi ini akan menjadi sedikit agak rumit ketika aturan hukumnya tadi itu adalah kosong atau aturan hukumnya tidak jelas tuh. Yang kedua, bukan saja aturan hukumnya yang kosong, aturan hukumnya yang nggak clear gitu, bisa saja yang nggak clear itu adalah faktanya atau premis minornya. Misalkan, mohon maaf nih, kaitan dengan putusan Ronald Tano gitu, yang bikin heboh gitu kemarin, menurut saya bahwa di dalam putusan pengadilan itu pada akhirnya tidak jelas tuh apa peristiwanya sehingga menyebabkan kematian si korban ini, apakah karena penganiayaan yang menyebabkan matinya orang, ataukah sebenarnya penyebab kematiannya karena kelindes kendaraan atau mobil itu, ataukah karena apa namanya minuman beralkohol yang terlampau banyak yang mungkin didahului bahwa dia punya penyakit tertentu misalkan. Mohon maaf ya, saya juga menganggap bahwa apakah ini sejak semula tidak di-clearance soal peristiwanya ini dalam berita acara pemeriksaan penyidikan di kepolisian, yang kemudian oleh jaksa juga di-clearance soal peristiwanya dengan sejumlah bukti-bukti yang dipersyaratkan oleh jaksa, kemudian sehingga ini layak untuk dipersidangkan atau dipemeriksa dalam persidangan, sehingga pasti soal peristiwanya dan bukti-bukti yang disajikan. Sehingga saya kemudian ketika putusan ini keluar, teman-teman advokat yang di Peradi Surabaya, saya minta untuk lewat ketuanya Pak Arianto untuk dikumpulkan. Saya ingin, oh ini ada sesuatu yang nggak clear sejak semula. Nggak clearnya ini kenapa? Persoalannya sederhana, ada orang mati, ada visum et repertum dan otopsi bahwa penyebab kematian itu karena pukulan benda keras ke dalam tubuhnya yang membuat kemudian apa remuk hatinya gitu dan seterusnya. Tetapi kenapa hakim tidak menggunakan visum et repertum dan otopsi yang diduga sebagai tindak pidana itu saya nggak masuk akal gitu, nggak bisa terima gitu maksud saya. Ini gimana nih? Apakah memang sejak semula diatur, ditata di tingkat penyelidikan misalkan atau penuntutan sekalipun sehingga menghasilkan putusan yang seperti ini? Wallah bisa, saya tidak tahu. Tetapi putusannya itu adalah sangat menciderai menurut saya akal sehat. Nanti teman-teman saya kirim kalau berkenan. Teman-teman saya minta untuk bikin amikus kuria teman-teman advokat di Surabaya karena ini sangat menciderai akal sehat kita. Gitu. Ada orang meninggal, tidak jelas penyebab kematiannya dan siapa yang bertanggung jawab karena itu dia dijelaskan.
sesuatu hal yang menurut saya menyakitkan. Ya, kalau orang belajar hukum mengerti ada sesuatu pasti ada something gitu. Tapi itu dugaan-dugaan yang kemudian di belakang layar, tapi yang di depan layar ada sesuatu yang jadi peristiwanya tuh nggak clear gitu soal ini apakah ada penganiayaan yang harusnya semula di penyelidikan ditemukan peristiwanya dengan bukti-bukti yang menyertainya, termasuk kemudian apakah betul itu dilindas oleh kendaraan, kemudian harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang menyertainya sampai kemudian bisa diterima oleh melampirkan untuk kita jadikan pengadilan. Ini misalkan. Jadi di premis minornya, di faktanya juga tidak selalu serta merta itu clear gitu. Saya sebenarnya ada kasih contoh di belakang sebenarnya. Misalkan soal apakah seorang yang kemudian, mohon maaf ya, saya nggak punya istilah yang lebih bagus, ketika gantol listrik, jadi nyambung kabel apa namanya di rumahnya itu atau di tokonya itu ke apa namanya ke kabelnya listriknya milik PLN gitu. Ya kabel milik PLN digantol ya dalam bahasa Jawa digantol, disambungkan gitu. Terus kemudian tanpa hak, tanpa izin mengalirinya ini. Pertanyaannya adalah apakah gantol listriknya PLN bisa disebut sebagai pencurian gitu. Ya dalam tanda kutip yang harus dijelasin kan soal gantol ini dikaitkan dengan premis mayornya. Premis mayornya jelas tuh. Ya setiap orang yang mengambil barang baik sebagian maupun seluruhnya dengan maksud dimiliki tanpa hak diancam pidana penjara 5 tahun misalnya. Pasal 362. Dalam konteks ini makna mengambil itu kan dalam pengertian kamus misalkan adalah memindahkan satu barang dari satu tempat ke tempat lain dengan tangan. Misalkan itu makna harfiah mengambil. Tetapi kan dalam perkembangannya menurut saya makna mengambil tidak bisa dipahami secara letterlek ya. Tidak bisa dipahami secara harfiah gitu. Bahwa mengambil itu mesti dengan tangan memindahkan dari satu tempat ke tempat. Kalau sekarang mengambil itu maknanya bisa luas, tidak saja dalam pengertian harfiah. Misalkan kita di perbankan terus kemudian menemukan misalkan ATM orang lain, kita tahu misalkan passwordnya atau PIN-nya, ya tinggal mencet aja kan bisa pindah ke rekening kita. Bukan makna mengambil dalam pengertian yang harfiah, tapi makna mengambil dalam pengertian yang lebih luas gitu ya. Ya maka makna mengambil tadi inilah yang harus kemudian ditafsiri gitu, ditafsir. Harus diberi makna yang baru gitu. Apa yang dimaksud mengambil dalam konteks peristiwa ini gitu. Ya, oke. Oleh karena itu, maka terhadap suatu peristiwa yang dimana ada seseorang atau sekelompok orang, misalkan di RT atau di RW gitu, kemudian gantol listriknya milik PLN tanpa hak, ya bisa dimasukkan dalam kategori sebenarnya adalah makna mengambil dalam konteks unsur pencurian di tanah. Tetapi kan harus ditafsir, gitu. Tidak serta-merta itu bisa dimaknai mengambil. Gitu kan. Makna barang misalkan, kalau dulu dalam sejarahnya di dalam KUHP itu yang dibikin 1918 itu adalah selalu adalah benda yang berwujud, yang bernilai ekonomi gitu. Benda itu selalu berwujud bernilai ekonomi gitu, bisa dikuasai, bisa dinikmati, bisa ditransaksikan, bisa diperjualbelikan itu dalam makna barang atau benda. Tetapi sekarang makna benda kan tidak selalu berwujud, ada yang tidak berwujud. Misalnya, hak atas kekayaan intelektual misalkan, merek, cipta, paten, desain industri misalkan, rahasia dagang, commercial paper misalnya, ya kan? Itu tidak selalu adalah benda yang berwujud atau secara fisik bisa diraba gitu. Tetapi itu juga sebagai suatu barang, itu sebagai suatu properti, sebagai suatu kekayaan. Maka disebut juga sebagai hak atas kekayaan intelektual. Itu disebut sebagai properti. Maka makna barang juga nggak bisa dipahami dalam pengertian yang berwujud. Maka listrik itu karena menurut saya bahwa listrik ini bisa dikategorikan benda atau barang karena dia bernilai secara ekonomi gitu. Dan bisa diidentifikasi pemiliknya siapa gitu. Maka dalam konteks logika deduksi itu menurut saya bisa diterapkan pada kasus konkret seseorang atau sekelompok orang yang kemudian gantol listriknya milik PLN tanpa hak bisa dikenakan apa pasal 362 gitu, misalkan gitu ya. Jadi artinya nggak selalu clear soal apa premis mayornya, aturan hukumnya, tapi juga nggak selalu clear dalam konteks peristiwanya gitu. Nggak selalu clear dalam konteks fakta-faktanya. Oke, maka dari situ dalam penalaran hukum, kesimpulan atau putusan itu juga tergantung kepada penilaian kelayakan atau pertimbangan hukum. Sang pengambil keputusan ya bisa aja si hakim, bisa saja polisi atau jaksa,
terutama hakim ya kalau nanti pada akhirnya harus mengambil keputusan itu kan harus memberikan misalkan dalam putusan hakim itu ada apa namanya hmm, misalkan soal peristiwa hukumnya kasus posisinya gitu. Kemudian dasar-dasar hukumnya, baru kemudian pertimbangan hukumnya, baru amar putusan. Jadi untuk sampai pada diktum putusan itu ada kasus posisinya seperti apa dari pihak apa namanya kalau dalam pidana itu ini ada surat dakwaan, kemudian ada eksepsi, terus kemudian ada putusan sela, kemudian ada pemeriksaan apa namanya bukti gitu, baik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum maupun yang kemudian diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukum, kemudian ada requisitur atau tuntutan oleh jaksa, baru ada pledoi yang diajukan oleh apa namanya terdakwa atau penasihat hukum, baru sampai pada putusan. Paling penting dalam tahapan itu adalah yang disebut adalah proses pembuktian. Dalam konteks proses pembuktian tadi itulah yang kemudian hakim mempertimbangkan apakah memenuhi unsur atau tidak kalau itu disebut sebagai pencurian misalkan gitu kan. Oh barang siapanya setiap orangnya itu dibuktikan setiap hukumnya. Mana kemudian unsur mengambil apa namanya barang dan sebagian maupun seluruhnya milik orang lain harus dibuktikan mengambil mana yang itu adalah milik orang lain kalau milik sendiri tidak ada masalah itu bukan mencuri yang ketiga tanpa hak adalah melawan hukum apa yang dimaksud melawan hukum harus diuraikan dijelaskan dianalisis namanya tadi yang saya sebut tadi maka kemudian bisa ditarik kesimpulan kesimpulan itulah yang disebut sebagai putusan hakim mempertimbangkan termasuk hal yang memberatkan dan meringankan. Kalau di dalam hukum perdata juga begitu, ada gugatan, misalkan ada jawaban, kemudian ada replik, kemudian ada duplik, masuklah ke proses pembuktian. Bukti dari penggugat, bukti dari tergugat, misalkan. Terus ada saksi fakta dari penggugat, dari tergugat, kemudian saksi ahli dari penggugat maupun tergugat, sampailah kemudian ada kesimpulan dan ada putusan. Jadi untuk sampai pada putusan itu ada proses pembuktian yang sangat menentukan. Jadi kalau kemarin di kuliah yang beberapa, hukum itu adalah based on evidence. Jadi soal kalah atau menang itu lebih ke soal bukti gitu ya. Ya, ini ngomong normatif tadi ya, ngomong normatif ya. Normatifnya gitu. Hmm, hmm, ya, jadi maka hmm, dalam hal tertentu, dalam konteks hukum juga ada pertimbangan-pertimbangan, misalkan begini, apakah hmm, ada orang yang mati tertembak dan kita mendengar suara tembakan itu, ada orang mati, kemudian setelah itu kita cek ada orang mati, apakah ini pasti merupakan peristiwa pidana yang kemudian pelakunya dapat dituntut secara pidana di depan peradilan gitu. Kalau dalam konteks hukum tidak serta-merta itu bisa kemudian dianggap sebagai peristiwa pidana gitu. Misalkan ternyata adalah bisa saja peristiwanya polisi yang lagi ngejar pelaku kejahatan misalkan atau begal misalkan yang kemudian dia melakukan perlawanan sehingga oleh polisi itu kemudian setelah dikasih peringatan 1, 2, 3 kemudian ditembak gitu, misalkan. Jangan ditembak dulu baru dikasih peringatan ya. Ditembak dulu baru dikasih peringatan. Tapi dikasih peringatan dulu baru ditembak misalkan begitu. Nah, kemudian dia meninggal. Maka terhadap peristiwa ini tidak bisa ini dianggap peristiwa pidana. Tapi ini adalah peristiwa di mana polisi sedang menjalankan undang-undang, menjalankan tugasnya yang itu diperbolehkan menurut hukum. Satu. Yang kedua, ada yang namanya pembelaan terpaksa. Jadi kalau ada orang kemudian maaf tuh malam-malam misalkan dirampok nih, ya perampoknya juga ternyata bawa senjata tajam, bawa pistol segala misalkan nih gitu kan ya. Ternyata yang punya rumah ini misalkan nih polisi gitu atau kemudian ya jaksa yang punya pistol atau kemudian TNI gitu yang dia punya pistol. Dan udah dikasih peringatan ternyata dia terus merangsek gitu ya, ngerampok rumah itu. Nah, atas nama pembelaan terpaksa di pasal 48 KUHP itu kalau betul-betul untuk mempertahankan diri itu bukan peristiwa pidana kalau dia nembak pelaku. Gitu. Ada pasalnya. Kalau yang pasal pertama menjalankan undang-undang pasal 50 KUHP. Kalau yang ini pasal 48 dalam keadaan darurat dia bisa melakukan pembelaan diri. Gitu. Yang ketiga bahwa ada orang mati karena tertembak dalam kaitan dengan hukum perang itu sesuatu hal yang ya boleh saja. Ya dalam perang ya itu kemudian karena saling nembak. Ya, kecuali perang-perangan ya. Kecuali perang-perangan. Kalau dalam hukum perang kan yang dilarang itu misalkan yang dilarang itu bunuh sipil. Kalau kombatan itu kombatan ada masalah. Misalkan apa barak militer boleh, tapi kan Iran enggak kalau Iran ini nggak jelas tuh.
Yang ditembak masyarakat sipil, rumah sakit mestinya nggak boleh, masjid mestinya nggak boleh dirusak, tempat pendidikan nggak boleh dirusak. Nah, ini melanggar hukum humaniter gitu. Hanya persoalan menurut saya hukum humaniternya nggak bisa tegak karena kalau menurut saya PBB-nya yang nggak bisa tegak sebagai Dewan Keamanan PBB-nya nggak bisa tegak lurus gitu. Persoalannya di situ gitu. Tetapi sesungguhnya ya boleh nembak sama tentara, militer, militer boleh, barang militer boleh. Yang nggak boleh itu sipil, anak-anak, perawat, dokter, rumah sakit, tempat pendidikan, tempat ibadah, itu nggak boleh itu. Misalkan begitu. Tetapi sesungguhnya ya tembak menembak dalam konteks perang itu ya suatu hal yang kemudian dibenarkan menurut hukum humaniter dalam pengertian bahwa itu bukan pidana gitu. Bukan pidana lain soal kalau ada genosida gitu kan, ada crime against humanity itu dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia. Lain soal itu ada undang-undang sendiri, ada konteks sendiri untuk itu. Yang disebut ICCPR itu. ICCPR yang itu mengatur soal itu. Nah, jadi saya ingin sampaikan kepada teman-teman bahwa ternyata penerapan logika deduksi dalam konteks hukum atau dalam konteks penegakan hukum itu tidak serta-merta bisa diterapkan karena seringkali dalam faktanya bahwa hukumnya, premis mayornya tidak serta-merta tersaji dengan baik, jelas, lengkap, eksplisit dan terang benderang gitu. Ada kemungkinan bahwa aturan hukumnya sebagai premis mayornya yang kosong atau bersifat multitafsir. Maka ketika bersifat multitafsir maka perlu dilakukan penafsiran. Terkadang fakta di lapangan atau premis minornya itu juga nggak clear gitu. Karena dalam proses penyelidikannya itu juga nggak bisa mendeskripsikan dengan baik 5H1W-nya itu. Lalu what-nya, apa ini, who, siapa pelaku, siapa korbannya gitu kan. Who and whose-nya siapa. Kemudian when-nya itu kapan gitu kan. Where, di mana gitu. Ya kan. What, who, whose, when ya. Where-nya baru satu, how-nya. Jadi 5H, 5W1H, 5W1H. Mau kebalik. 5W 1H-nya ini harus jelas tuh gitu. Soal apa yang disebut sebagai modus operandinya seperti apa gitu. Ya, jadi kan ada actus reusnya, buatannya unsur-unsurnya harus dibuktikan. Baru kemudian mens rea-nya atau apa yang disebut sebagai unsur kesalahannya harus dibuktikan. Jadi bisa saja ada actus reus, tapi kalau nggak ada kesalahannya tidak bisa diminta pertanggungjawaban hukum. Betapa sangat uniknya, betapa sangat spesifiknya dalam konteks penggunaan logika umum diterapkan pada kasus konkret dalam bidang hukum karena tidak serta-merta bisa diterapkan secara secara mekanik gitu. Berikutnya kita geser di deduksi ke induksi ya. Kalau deduksi tadi adalah kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum, premis mayor tadi itu berupa aturan hukum, berupa asas hukum, teori hukum, bisa jurisprudensi saya sebut tadi, menuju pada pernyataan yang bersifat khusus konkret pada kasus konkret, kasus nyata, yang kemudian dari situ aturan hukum diterapkan pada kasus konkret, diambil kesimpulan atau keputusan, tentu berdasarkan cara dan prosedur dalam konteks hukum pembuktian, gitu ya, standar-standar pembuktian. Ya, nanti suatu saat pada kesempatan saya akan jelaskan tentang hukum pembuktian. Karena dalam hukum pembuktian itu ada namanya jenis alat bukti. Yang di bidang hukum perdata, pidana, administrasi, negara gitu kan. Di pengadilan agama misalkan, pengadilan hubungan industrial gitu. Jenis-jenis alat buktinya bisa berbeda. Jenis. Yang kedua adalah soal apa yang disebut dengan beban pembuktian. Yang disebut burden proof, beban pembuktian. Siapa membuktikan apa? Dalam kasus tertentu siapa membuktikan apa? Dalam kasus perdata, pasal 1866 KUH Perdata mengatakan siapa yang menyatakan hak maka dia harus membuktikan. Siapa yang menyangkal sebuah hak maka dia harus membuktikan. Itu namanya beban pembuktian. Kemudian ada yang disebut sebagai kekuatan pembuktian. Kekuatan pembuktian. Lalu ada yang disebut sebagai nilai pembuktian. Ya, siapa yang memberikan nilai pembuktian adalah hakim. Terhadap apa? Terhadap alat bukti yang tadi yang diajukan oleh pihak yang seharusnya mengajukan bukti, baru dinilai kekuatannya sempurna atau tidak sempurna. Maka hakim mengambil keputusan dengan bukti ini, maka peristiwanya terbukti dan dia yang harus bertanggung jawab dalam hukum pidana. Kalau dalam konteks sengketa misalkan soal tanah, maka ternyata penggugat yang nggak bisa membuktikan dan bukti-buktinya sangat kuat dan otentik misalkan, maka dia dimenangkan. Nah, ini sekarang sebaliknya. Logika induksi itu adalah satu kesimpulan ditarik dari pernyataan yang khusus konkret
menuju pernyataan yang bersifat umum. Ini contohnya aja ya. Mungkin contoh yang gampang. Izin saya minum. Ya, misalkan ada fakta atau premis minor, ya ada fakta satu, suka mencuri dihukum. Misalnya ada fakta, Madu mencuri dihukum. Premis tiga, Dadap mencuri dihukum. Maka muncul kesimpulan setiap orang yang mencuri dihukum. Atau kalau di dalam bidang eksak itu misalnya begini, besi dipanaskan memuai, perunggu dipanaskan memuai, perak dipanaskan memuai, emas dipanaskan memuai, maka ditarik kesimpulan yang umum atau konklusi yang umum bahwa semua logam dipanaskan memuai. Kalau menurut saya ini, kalau di bidang eksak itu, kebenarannya menurut saya kebenaran yang sangat meyakinkan. Jadi, tapi persoalannya kan, tadi kalau dalam konteks hukum kan, suka mencuri dihukum tidak mesti. Tidak mesti dihukum, tidak mesti dihukum. Kalau dia misalkan, mohon maaf ya, suka dalam tanda kutip, ternyata dia adalah orang dengan gangguan mental, ya nggak bisa dihukum. Badu mencuri dihukum, dalam konteks hukum tidak mesti. Jangan-jangan Badu melakukan sebuah mengambil barang itu adalah sebagian adalah barangnya Badu. Kalau ada pencurian yang sebagian barangnya adalah miliknya yang diduga sebagai pelaku pencuri dan itu adalah miliknya bisa dibuktikan, ya Badu nggak bisa dihukum. Terhadap mencuri dihukum mungkin dia memang mencuri mengambil barang milik orang lain dan itu bukan haknya. Misalkan tadi sepeda motor punya temannya, misalkan ya, yang kemudian kalau itu dijual dia tanpa izin sama temannya, dia mengambil di tempat kosnya dia, itu disebut sebagai pencurian. Tapi kalau dia pinjam sama temannya dibikin untuk kuliah, ternyata dia dikadekan, maka disebut penggelapan. Bagaimana bagaimana nggak spesifik gitu, sama-sama barang diambil, yang satu dikasih kategori namanya pencurian atau kualifikasi pencurian, tapi satu dikasih kategori namanya adalah penggelapan. Sama juga kalau ada kasus seorang kepala gudang yang kemudian mengambil sedikit demi sedikit barang yang dalam penguasaannya dia sah karena dia kepala gudang, ternyata dia diambil gitu sedikit demi sedikit dibawa pulang atau kemudian dijual, maka dia nggak bisa disebut sebagai pencurian tapi penggelapan atau siapa, karena dia menerima penguasaan itu adalah sah karena dia kepala gudang, jadi itu dalam kekuasaannya dia sah. Jadi sebenarnya peristiwanya orang secara umum bilang ya mencuri gitu, tapi dalam konteks hukum kualifikasinya beda, dia bukan mencuri tapi adalah penggelapan dan kekuasaan misalkan. Jadi ya tidak bisa serta merta bahwa logika induksi ini bisa diterapkan secara mekanis gitu, apa ya, secara mekanis ya, secara serta merta otomatis kalau begini begini enggak, karena hukum tadi bukan matematika gitu. Karena hukum itu bukan ilmu eksakta, bahkan hukum itu bukan sesuatu yang apa ya ya bukan matematika, bukan fisika gitu ya, bukan sesuatu yang semuanya serba pasti, bukan. Karena hukum itu adalah lebih ke norma, lebih ke soal teks hukum yang autoritatif yang dikeluarkan oleh yang berwenang, yang kemudian tidak seluruhnya adalah clear and clean soal rumusan normanya, tapi bisa saja bersifat multitafsir di satu sisi, dan fakta-faktanya tidak selalu kemudian bisa dijerat dengan hukum karena faktanya misalkan yang tidak clear untuk kemudian bisa dirumuskan dengan baik. Kalau dalam konteks hukum pidana, hmm, apa namanya, metode induksi ini memiliki relevansi adalah ketika kita bicara soal bagaimana oh, dalam perkara sejak penyidikan, penuntutan maupun pengadilan selalu berawal dari proses berpikir induksi sampai kemudian generalisasi mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Langkah atau proses pertamanya merumuskan fakta, kemudian dari fakta-fakta tadi atau orang menyebut bahasanya kasus posisi ya, kasus kasus posisi atau duduk perkara ya, legal position, duduk perkaranya seperti apa, kronologisnya seperti apa, baru diidentifikasi masalah hukumnya apa. Ini termasuk apa? Pencurian, penggelapan misalkan. Oh ini termasuk IPA kah? IPA wasiat termasuk waris kah? Atau termasuk akta utama? Oh ini termasuk penyalahgunaan wewenang kah? Atau sewenang-wenang? Atau ultra vires atau lebih kewenangan yang misalkan. Itu tentu diidentifikasi dulu gitu. Karena terhadap suatu peristiwa hukum bisa saja didekati dengan dalam konteks pidana seperti apa, dalam konteks perdata seperti apa, dalam konteks hukum administrasi seperti apa. Gitu.
Jadi peristiwanya satu, tapi bisa didekati dalam perspektif bidang hukum yang berbeda. Oke. Setelah diidentifikasi hukumnya, mencari hubungan sebab akibat ya, kausalitas, kemudian mereka-reka probabilitasnya, baru kemudian menerapkan hukum. Maka dalam konteks penerapan hukum, penegakan hukum, eh, cara berpikir induksi itu penting ketika sedang berbicara soal kausalitas atau sebab-sebab eh, atau sebab akibat gitu, hukum kausalitas atau sebab. Misalkan, em, ya tadi bahwa kausalitas punya makna penting dalam bidang hukum, baik hukum pidana, perdata maupun administrasi. Misalkan dalam hukum pidana ada yang disebut delik material yang lebih dikualifikasi berdasarkan akibatnya, maka pertanggungjawaban pidana dan delik pemberatan. Maka misalkan ada orang mati, ini ada perbuatan, siapa yang bertanggung jawab? Maka antara sebab dan akibat tadi itu logika induksi bisa dipakai dengan mengumpulkan fakta-fakta, bukti-bukti ya kalau polisi kan apa namanya full bucket ya pengumpulan bahan bukti ya, kemudian mengumpulkan bahan bukti, dari bahan bukti tadi itu dikualifikasi tadi apa ini kualifikasinya, kira-kira dugaannya tindak pidana apa tadi, pencurian kah, penggelapan kah, penodaan kah misalkan. Nah dari situ, nah, kalau dalam konteks hukum pidana, induksi ini penting dalam menentukan soal hubungan sebab akibat kita, yaitu pada suatu peristiwa yang itu adalah disebut sebagai delik mati. Dulu korupsi itu delik formil, hanya memenuhi persyaratan. Sekarang enggak. Korupsi itu ada delik material, harus ada kerugian negara. Yang itu bukan potensial loss, tapi real loss. Atau actual loss atau real loss. Atau yang bisa dihitung. Jadi bukan hanya rumusan norma, tapi lebih ke apa namanya hubungan sebab akibat. Lebih ke soal kerugian negara. Terus ini teori-teori ya. Ada teori untuk menopang bahwa hubungan sebab akibat. Ada teorinya mutlak von Bury, ada teorinya Trigger. Tadi teman-teman baca sendiri ya. Teori ini katanya hubungan sebab akibat. Nah, itu terus kemudian bagaimana dalam prakteknya jurisprudensi gitu. Misalkan dalam jurisprudensi teori yang digunakan hakim ternyata berbeda dari waktu ke waktu sehingga tidak dapat dikatakan bahwa MA menganut satu teori saja. Teorinya Trigger tadi atau teori individualisasi atau generalisasi enggak. Tapi dalam praktek ternyata jurisprudensi mana teori akibat langsung. Jadi dan teori adequate, teori yang itu menyatakan sebab yang wajar dapat diduga menimbulkan suatu akibat. Ya misalkan kalau orang apa dalam batas tertentu dipukul yang apa namanya tidak seberapa berat, mungkin tidak mati, tapi mungkin dalam batas tertentu itu kemudian menyebabkan kematian. Maka dipilih sebab yang paling adekuat, sebab yang paling memadai untuk kemudian bahwa pukulan itu mematikan. Pukulannya nggak seberapa, tapi kena tengkuk kepalanya misalkan. Misalkan itu ya nanti hakim akan mempertimbangkan mana penyebab yang adekuat untuk menyebabkan kematian. Oke. Berikutnya adalah dalam hukum perdata ketika bicara wan prestasi atau perbuatan melanggar hukum, kemudian ada kerugian. Maka kerugian itu sebagai akibat. Bisa karena wan prestasi, apa namanya? Wan prestasi itu adalah breach of contract, jadi melanggar kontrak. Wan itu jelek, prestasi itu prestasi, jadi prestasi yang jelek atau cacat prestasi. Maksudnya dia itu adalah tidak memenuhi janjinya dengan baik seperti yang diperjanjikan dalam kontrak. Kawan prestasi. Ya. Yang kedua di situ adalah perbuatan melanggar hukum. Maka wan prestasi dan perbuatan melanggar hukum itu sebagai sebab dan kerugian itu sebagai akibat. Tapi lagi-lagi dalam hukum perdata juga dikenal beberapa teori hubungan kausalitas. Misalnya teori kondisi sine qua non. Ini syarat mutlak ya. Ada teori kausa proxima. Ini lebih ke yang dipandang sebagai sebab dari akibat hanya kejadian terakhir dalam rangkaian kausa gitu yang disebut teori kausa prima. Jadi kalau ada orang menggunakan senjata ilegal kemudian dipakai membunuh, pada teori kausa prima itu ya nggak bisa menyeret ke pabrik senjata atau orang yang bikin senjata, nggak bisa. Dia berhenti siapa yang menggunakan senjata itu. Itu disebut kausa proxima ya, apa penyebab yang terakhir, apa sebab dan akibat dari peristiwa yang terakhir. Ada teori individualisasi yang dicek satu persatu mana kira-kira penyebab yang kemudian dilengkapi teori adekuat mana yang memadai untuk menimbulkan suatu akibat.
Nah, kalau dalam hukum administrasi ternyata teori yang digunakan ada keputusan tata usaha negara yang menimbulkan kerugian, misalkan seseorang dipecat atau diberhentikan, tapi nggak secara prosedural, tidak sesuai dengan kewenangan, nggak sesuai aturan hukum, nggak sesuai asas-asas pemerintahan yang baik misalkan, maka keputusan tadi itu dianggap sebagai sebab untuk kemudian timbulnya akibat yang menimbulkan kerugian dan nama baiknya harus dipulihkan. Jadi teorinya adalah teori akibat langsung. Jadi dari keputusan itu dia dirugikan, dirugikan dalam pengertian apa namanya secara ekonomi dan dirugikan dalam pengertian baik. Tapi teorinya adalah akibat langsung, betul-betul dari keputusan itu dia dirugikan. Nah, jadi relevansi kaitan dengan logika induksi dalam konteks penerapan hukum dan penegakan hukum itu adalah kaitannya dengan apa yang disebut sebagai teori sebab akibat dalam konteks perdata maupun pidana maupun dalam konteks hukum administratif. Terakhir, saya sudah baca juga tulisan teman-teman yang barusan dua juga dikirim ke saya, sudah saya baca juga. Dalam bidang hukum tidak jarang digunakan pelaran yang di dalamnya terdapat unsur induksi dan abduksi. Ini juga sebenarnya logika umum, tapi logika ini bisa juga dipinjam untuk digunakan dalam konteks penerapan hukum atau penegakan. Ya, yaitu disebut sebagai penalaran yang di dalamnya terdapat unsur induksi dan abduksi, induksi dan deduksi berada di antara induksi dan deduksi yang disebut abduksi. Logika ilmiah penalaran induksi sering disebut juga dengan dedukto, indukto, hipotitiko, verifikatif. Waduh, susah juga nih. Atau secara singkat disebut logiko, hipotetiko, verifikatif. Ya, mungkin sederhananya pendeknya ya abduksi gitu ya. Yaitu menggunakan logika deduksi, induksi secara bergantian, saling menguji dalam rangka mencari kebenaran dunia atau mencari kebenaran hukum. Ya, kalau dalam konteks, misalkan dalam konteks hukum, ketika dalam konteks pidana, ada dugaan pidana, polisi melakukan cara berpikir menggunakan metode induksi untuk mengumpulkan bukti, sampai kemudian menyusun surat dakwaan, sampai kemudian membuktikan di pengadilan, sampai kemudian membuat tuntutan pidana. Tapi pada akhirnya kan hakim harus menerapkan apa namanya logika, menggunakan logika deduksi, ketentuan mana yang dilanggar, kemudian fakta mana peristiwa yang harus dikonstatir, harus dinyatakan sebagai peristiwa hukum, dan kemudian dari situ diterapkan aturan hukum tadi pada peristiwa yang dianggap terbukti di persidangan baru ada keputusan. Jadi ini digunakan secara saling melengkapi. Di satu sisi bicara soal induksi digunakan mengumpulkan bukti dan proses pembuktian, tapi di sisi lain cara berpikir deduksi digunakan oleh hakim juga untuk membuat apa namanya putusan dengan melihat apa premis mayornya apa, ketentuan-ketentuannya hukumnya apa, sampai diterapkan pada fakta konkret yang kemudian disebut fakta yuridis karena dibuktikan di persidangan, sampai kemudian dikeluarkan putusan dengan mempertimbangkan hal-hal yang menerapkan dan menentang. Penalaran abduksi, metode penalaran yang dipergunakan untuk menemukan hipotesis. Jadi yang disebut hipotetico. Hipotesis itu adalah hipo itu di bawah, tesis itu adalah pendapat, yang disebut sebagai hipotesis itu adalah jawaban sementara. Sebagai jawaban sementara, tetapi dalam konteks dalam konteks digunakan dalam apa namanya bidang hukum, metode penalaran abduksi adalah metode penalaran yang dipergunakan untuk menemukan hipotesis jawaban sementara atas kesimpulan yang terbaik berdasarkan bukti yang tersedia atau bukti yang ada, meskipun tidak menjamin kesimpulan selalu benar. Jadi hipotesa, jawaban sementara kita apa. Dan ini tidak melulu di bidang hukum ya. Misalkan adukan, misalkan kemarin saya juga baca-baca di media itu, orang mencari-cari dugaan kira-kira, mohon maaf ini semoga almarhumah Marisa Haque juga Husnul Khotimah gitu. Orang menduga-duga kira-kira apa ya penyebab kematian ini. Dokter mengatakan ada kemungkinan ini adalah apa sudden death karena penyakit jantung. Itu adalah dugaan, belum tentu. Lalu itu harus dibuktikan secara medis. Tapi itu dugaan. Hipotesa sementaranya gitu. Maka orang kan dalam hidup ini seringkali kemudian membuat dugaan. Saya barusan makan rujak, mohon maaf, tidak sakitnya perutnya sakit misalkan itu sampai pada kesimpulan aduh karena ya maybe yes tapi juga mungkin maybe no gitu. Harus dipastikan apa penyebabnya. Kadang kita membuat dugaan-dugaan sendiri soal penyakitnya nggak pernah diperiksa, nggak pernah dibawa ke lab tapi diobatin sendiri. Itu bisa salah. Karena apa? Karena tidak berbasis evidence, tidak berbasis pemeriksaan. Jadi duga-duga oh saya ini GERD misalkan asam lambung saya naik ya mungkin benar tapi kan harus dipastikan hasil pemeriksaan dokter. Oh saya ini punya misalkan mohon maaf asam urat misalkan ya harus tetap diperiksa dokter dalam skala berapa asam urat kita misalkan. Oh ini saya apa ya namanya
Yang promak itu obat apa? Promak itu obat untuk apa? Promak obat untuk apa? Promak sakit perut ya. Mah ya, mah ya, betul ya. Iya kan? Ketika disebut saya mah lah ya kan harus dibuktikan dulu secara medis setelah mah. Tidak. Kalau dari hasil dokter bilang oh iya dari hasil pemeriksaan ada memang misalkan berdasar pemeriksaan ini adalah mah ya baru kemudian obatnya proma gitu. Nah, kalau ini nggak bisa dipastikan dulu based on evidence gitu pemeriksaan ya kemudian apa kasih obat proma aja salah obat gitu kan jadi persoalan kan. Oke, dalam konteks ini ada contoh selalu uh, kalau dalam abduksi itu ada konteksnya, fenomenanya, ada peristiwanya, ada kemudian bukti yang tersedia tadi, baru kemudian hipotesanya apa gitu misalkan seorang pengemudi terlibat dalam kecelakaan. Nah, peristiwanya itu ya, konteks peristiwanya gitu kan. Yang kedua, ada bukti rekaman CCTV yang menunjukkan pengemudi melanggar traffic light ya, melanggar lalu lintas bukannya melanggar traffic light sorry, melanggar tanda-tanda lalu lintas itu. Maka hipotesa sementara itu kemungkinan kecelakaan kemungkinan disebabkan oleh pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi. Jadi karena udah tahu lampu merah atau mungkin dianggap wah lampunya kuning sebentar lagi merah, tancap gas gitu seperti di sirkuit, nggak tahunya lampu merah di perempatan, ya udah bisa crossing gitu kan. Ya itu lebih karena pelanggaran. Tapi lagi-lagi bahwa itu adalah hipotesa kita, dugaan sementara kita. Maka saya sampaikan di sini bahwa logika abduksi membantu menarik kesimpulan yang logis gitu ya, yang masuk akal. Meskipun tidak selalu menjamin kebenaran. Untuk itu perlu dilakukan proses pembuktian untuk sampai menemukan kebenaran yang meyakinkan. Jadi kalau teman-teman bicara soal kebenaran yang meyakinkan, yang disebut beyond reasonable doubt, itu ada dalam konteks hukum acara pidana. Ada dua alat bukti, dari dua alat bukti itu kan ada misalkan alat bukti yang pertama adalah keterangan saksi, ada keterangan ahli misalkan, ada bukti surat, kemudian ada keterangan terdakwa, ada petunjuk, ada 5 itu kan. Untuk sampai kepada hakim memutus itu syaratnya ada dua alat bukti yang sah dan dari itu hakim yakin. Alat buktinya bisa seluruhnya, tetapi kalau hakim nggak yakin ya nggak boleh ngambil putusan gitu. Tapi hakim tanpa alat bukti tiba-tiba yakin nggak boleh juga. Jadi berdasarkan minimal dua alat bukti dan dari situ hakim yakin bahwa terjadi peristiwa pembunuhan dan dia adalah pelakunya. Tapi kalau hakim nggak yakin ya tidak bisa. Hakim harus yakin dari bukti-bukti yang disajikan. Tapi kalau hakim nggak yakin, ya hakim boleh memutus tidak sesuai dengan apa yang didakwakan. Misalkan, tapi lagi-lagi bahwa syaratnya dua alat bukti dan hakim yakin. Ada alat bukti hakim bisa saja tidak yakin, tapi hakim tidak boleh yakin kalau tidak berdasarkan bukti. Maka disebut sebagai kebenaran yang meyakinkan. Maka dalam bahasa di putusan adalah secara terbukti secara sah dan meyakinkan. Teman-teman kalau lihat putusan kita. Terbukti secara sah dan meyakinkan. Berarti ini disebut sebagai beyond reasonable doubt, tanpa keraguan sedikit. Tapi kalau dalam hukum acara perdata itu tidak dikenal istilah kebenaran yang meyakinkan, tapi lebih kebenaran yang more probable, sangat mungkin benar karena adalah berdasarkan bukti-bukti yang otentik. Jadi kalau bicara sengketa tanah seperti tadi, penggugat mengatakan mengklaim bahwa ini miliknya, tergugat mengklaim oh enggak itu bukan milikmu, ini milikku. Maka kamu harus buktikan dengan bukti yang otentik. Oh iya itu alasannya apa? Oh dulu saya jual beli nih, jual belinya dengan A. Dan ini kita sudah lakukan jual belinya ini di Paris Brigade misalkan ya, ada bukti otentiknya. Kemudian dari situ dilanjutkan balik nama, keluar sertifikat misalkan, atas nama B misalkan itu ya, misalnya ini pihak tergugat. Nah, sementara penggugatnya itu bisa membuktikan soal alasannya apa, misalkan tidak ada bukti yang otentik misalkan, ya tentu ada kemungkinan oleh hakim karena dia tidak bisa buktikan bukti-bukti yang kemudian membuat hakim sangat hakim sangat mungkin mengatakan ini benar karena tidak ada dasar-dasar bukti yang otentik, maka kemungkinan dimenangkan si B gitu. Maka dikenal dengan istilah more probable, sangat mungkin benar karena berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang diajukan di persidangan perkara perdata. Oke, saya kira ini review kita dari tulisan teman-teman, tugas teman-teman. Jadi tidak saja kita bisa menjelaskan soal masing-masing jenis logika deduksi, induksi, dan abduksi dalam konteks secara umum, tapi juga kita bisa menjelaskan tentang bagaimana menggunakan logika dari itu dalam konteks penerapan hukum, konteks penegakan hukum, atau mungkin dalam konteks penyelesaian hukum.